Shalom, menjuah-juah, selamat pagi. Kiranya kasih Kristus tetap menyertai kita hingga beroleh damai sejahtera. Kita bertemu dalam renungan hari Selasa 15 November 2022. Masing-masing kita berhutang kepada seseorang dan dapat dilunasi dengan bersedia membantu orang lain. Kita berdoa. Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Hari ini kami tetap diberikan berkat-berkat dan anugerah Allah yang baru hingga kami penuh dengan ucapan syukur. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, ketika masalah datang, pastinya kita akan merasa khawatir dan bimbang. Hal ini wajar saja, karena keterbatasan serta kelemahan kita sebagai manusia memang benar-benar hal yang biasa saja. Namun janganlah kita sampai menyalahkan siapa-siapa, apalagi Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan masalah, sebab bukan Tuhan sebagai penyebab, tetapi Dia selalu mencintai dan menyayangi hidup kita. Walaupun Dia mengizinkan masalah terjadi, jelas agar kita semakin kuat di dalam Dia. Pohon cemara Brightcone adalah pohon tertua di dunia, diperkirakan umurnya 3.000 sampai 4.000 tahun. Pakar ilmuwan Edmund Schulman menemukan sebatang di antaranya, sampai menamainya Methuselah, sebab pohon yang ditelitinya itu hampir berumur 5.000 tahun. Pohon ini sudah ada saat rakyat Mesir membangun piramid. Pohon Brightcone mampu bertahan hidup bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara yang amat dingin, angin topan, lapisan udara yang tipis, dan curah hujan yang rendah. Sebenarnya lingkungan ganaslah yang menjadi salah satu faktor sehingga pohon itu mampu bertahan. Kesengsaraan dan penderitaan telah menumbuhkan iman kita semakin bergantung kepada Tuhan, sehingga dapat menghasilkan ketekunan yang luar biasa dan tenaga kita yang tak pernah kunjung habis sampai saat ini. Saudara, dalam nama Tuhan, janganlah kita takut serta khawatir ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang berat. Namun tetaplah taat dan setia, karena jika dengan demikian ada berkat-berkat Tuhan yang akan disediakan bagi hidup kita. Mungkin sebagian kita selama ini tidak menyadari bahwa di balik cobaan atau masalah hidup yang berat terdapat berkat yang besar. Kita berani katakan seperti itu bukannya berdasarkan pengertian sendiri, melainkan karena adanya bukti nyata yang telah kita tahu bagaimana hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita agar tidak perlu takut. Mengapa? Karena Dia sebenarnya ada bersama-sama dengan kita di dalam kapal kehidupan ini. Karena itu jangan letakkan pandangan mata kepada kekuatan dari badai yang sedang menerpa dan menyerang hidup kita. Tapi letakkanlah pandangan kepada kekuatan Tuhan. Dia sesungguhnya jauh lebih kuat dibandingkan badai manapun yang sedang menyerang kehidupan kita. Jangan biarkan keadaan mendefinisikan siapa Tuhan, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang mendefinisikan keadaan kita. Tuhan adalah Tuhan yang baik, sebab tidak pernah berjanji bahwa hidup bersamanya akan bebas dari badai, tapi Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita di dalam melewati setiap badai. Percayalah dan percayakanlah hidup dalam kuasa Tuhan. Sebab walaupun hidup ada dalam masalah yang besar, janganlah ragu. Sebab kasih Allah dan kuasanya jauh lebih besar. Tuhan itu penuh kasih dan kuasanya tetap ada serta memberkati kita dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tetaplah hidup dan berharap pada Tuhan, maka segala badai yang ada mampu kita menaklukkannya bersama kekuatan Allah. Amin. Nyanyian rohani kita, ujilah aku Tuhan. Menjuah-juah, salam sehat, Tuhan memberkati.